itu jauh dengan zamannya Socrates, Aristoteles, Plato, itu jauh banget. Ya, jadi Socrates, Plato, Aristoteles itu di zaman-zaman akhir Yunani kuno, ya, bukan bukan zaman-zaman awal. Nah, dari jauh ratusan tahun sebelum zamannya Socrates, Aristoteles, Plato, orang Yunani itu udah jadi pelayar yang hebat. Mereka udah bikin kapal. Kira-kira bikin kapal tuh butuh filsafat nggak? Ya, ya kan mungkin dulu orang bikin kapal sembarangan aja gitu ya, kayu tumbuk-tumbuk jadi satu, jadi rakit gitu misalnya gitu ya. Ngapung bisa, ya. Ya mungkin awalnya begitu, ya. Tapi lama-lama kan orang mulai berpikir gimana cara ngikatnya ya biar efektif ya. Kayu macam apa yang bagus ya? Kayaknya nggak semua kayu sama gitu. Kalau pakai kayu yang ini ngapungnya cuma segini doang, bisa dinaikin sama berapa orang. Kalau pakai bambu, wah ternyata ngapungnya lebih lebih kuat lagi gitu, misalnya gitu ya. Nah itu berfilsafat gitu. Ketika orang mulai berpikir ulang, ya mana cara yang lebih baik, dari mana saya tahu ini lebih baik, ya. Nah, manfaatnya apa kira-kira gitu ya. Nah orang Yunani itu sebelum muncul filsuf itu, mereka udah punya teknologi, ya. Jadi bukan perang Troya yang pakai kuda Troya itu gitu ya. Itu kan cerita zaman dulu gitu ya. Itu jauh sebelum zamannya para filsuf gitu. Padahal kan orang bikin kuda yang raksasa kayak begitu kan butuh teknologi. Ya teknologi itu nggak cukup pakai sains doang. Ya pasti dia berfilsafat juga. Ya pasti dia. Makanya tadi saya bilang sains dan filsafat itu udah pasti jalan bareng gitu. Ya, iya orang kalau pertama kali ngerjain sesuatu dia asal ngerjain aja barangkali. Tapi kalau dia udah selesai ngerjain, dia kan mikirin gimana cara lebih bagus. Nah itu udah berfilsafat udah. Ya udah nggak bisa dipisahin antara sains dan filsafat itu nggak bisa dipisahin sebenarnya. Ya dia jalan barengan terus. Ya dia jalan bareng terus. Ya jadi bukan Socrates, Aristoteles, Plato, bukan yang lebih tua lagi Thales gitu, Thales ya. Thales dari Miletus itu ya. Bukan dia yang pertama kali berfilsafat. Ya manusia itu dari awal sudah berfilsafat. Cuman gak ada namanya barangkali. Ya nggak disebut filsafat gitu ya. Nah, dalam filsafat ada bab yang namanya metafisika, yang membahas hal metafisika tadi gitu ya. Soal kebenaran, ya, soal keadilan, itu metafisika, bukan fisika. Kalau yang fisikal itu ya, yang fisika itu yang fisikal, ya. Yang sains tadi gitu ya. Kalau ini metafisika, soal kebenaran, keadilan itu berkembang kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Kenapa? Karena di Yunani metafisika berkembang mulai kira-kira abad ke-6 sebelum Masehi. Kenapa? Karena agamanya orang Yunani nggak bisa ngasih jawaban. Ya, agamanya orang Yunani nggak bisa ngasih jawaban. Kayak misalnya Zeus ini patung Zeus nih kan, yang gambarnya nih ya. Ya, antum tahu nggak Zeus itu kayak apa? Zeus itu punya istri 4. Istri pertama dia makan, namanya Metis. Ini boleh di googling, cek aja kalau nggak percaya gitu ya. Ya, Zeus itu jadi dewa terkuat karena dia mengkudeta bapaknya. Bapaknya namanya Kronos. Kronos pun jadi dewa terkuat karena mengkudeta bapaknya lagi, namanya Uranos. Ya, jadi bayangin anak mengkudeta bapaknya. Ya, lalu Zeus itu bisa mengalahkan bapaknya karena dapat bantuan dari 2 kakaknya, Poseidon dan Hades. Dapat bantuan dari para Titan. Nah, semuanya dibohongin sama Zeus. Nah, sekarang pertanyaan saya, walaupun ceritanya menarik gitu ya, ceritanya penasaran kan kita, ceritanya Zeus itu gimana sih kok kelakuannya kayak begitu ya? Tapi kalau dipikir, kalau Tuhan Anda kayak Zeus, Anda tahu nggak arti kebenaran itu apa? Apa itu arti keadilan? Apa itu yang benar dan yang salah? Apa itu etika? Apa itu moral? Perbuatan bermoral itu kayak apa sih? Ya gitu ya. Apa? Bermoral itu yang benar, yang mengikuti kebenaran. Kebenaran itu apa? Ya, kebenaran itu sesuai sama Tuhan kita, atau Tuhannya kelakuannya kayak begitu. Ya kayak tadi gitu ya, memperkosa sana, memperkosa sini, ngebohongin sana, ngebohongin sini. Ya itu agamanya tuh nggak ngasih itu. Ya, maka kalau kita orang Islam dikasih kalimat al-haqqu min rabbikum, ya, yang benar itu dari Tuhan kamu, kita nggak gelisah. Kenapa? Karena kita tahu siapa Allah. Allah tuh maha adil. Ya Allah tuh nggak sulit mengampuni manusia. Allah tuh nggak suka menyiksa manusia. Kalau kita mau tobat, pasti Allah mau ngampunin. Simple. Ya, tapi kalau Tuhan Anda Zeus, Anda akan pusing mikirin apa itu keadilan, apa itu kebenaran, apa itu kemurahan hati, apa itu pengampunan. Itu sulit, nggak mudah. Ya. Nah, jadi makanya ketika para filsuf ini muncul, mereka dianggap sebagai penentang dari agama. Dan kemudian
agamanya selain juga tidak ngajarin metafisika, nggak ngajarin kebenaran, keadilan, juga tidak mendorong majunya ilmu pengetahuan. Ya, jadi walaupun orang Yunani dulu udah punya teknologi, teknologinya tuh nggak disuruh sama Zeus gitu. Ya, Zeusnya nggak nyuruh gitu ya. Belajarlah gitu ya, cari ilmu yang banyak gitu ya. Atau dia kayak kayak Allah dan Rasul yang ngajarin doa Robbi zidni ilman nafian. Zeus nggak pernah kayak begitu. Ya, justru Zeus tuh pernah menyiksa dewa yang lain gara-gara dewa tuh ngasih api kepada manusia. Ada dewa yang ngasih pengetahuan pada manusia disiksa juga gitu ya. Jadi Zeus tuh nggak suka kalau manusia pinter. Ya, nah kalau Allah kan nggak begitu. Ya, agama Islam tuh tidak begitu. Dia tidak mencegah manusia untuk belajar. Ya, nah poin itulah yang membedakan filsafat Yunani sama filsafat Islam. Ya, nah filsafat Islam nggak seperti itu. Kenapa Islam nggak muncul sains dan filsafatnya dulu awalnya? Karena dulu Islam berkembang dari Hijaz. Hijaz itu yang sekarang wilayah Saudi Arabia. Ya, Saudi Arabia sebelah barat ya. Sebelah barat yang ada Mekah Madinahnya. Kalau yang sebelah timur namanya Najd. Ya, Hijaz itu daerah yang paling gersangnya. Kenapa sainsnya nggak berkembang dulu? Karena nggak bisa. Ya, kenapa filsafat nggak berkembang? Karena nggak bisa. Ya, sains nggak berkembang karena nggak bisa. Maksudnya apa? Karena ya kalau kita lihat wilayah Hijaz di zaman Rasulullah SAW, di zaman sekarang juga gitu ya. Kalau antum pergi ke Arab, ke Mekah Madinah zaman sekarang, antum akan melihat betapa gersangnya daerah sana. Ya, dengan kondisi gersang kayak begitu, resource-nya sangat langka. Kira-kira mau ngembangin teknologi apa? Ya, mereka mau ngembangin teknologi irigasi, susah, airnya nggak ada. Ya, nggak kayak kita gitu. Kalau kita kan ada airnya berlimpah ya, lama-lama orang mikir juga gimana caranya memanfaatkan air sebanyak ini ya gitu ya, kepikiran ya. Nah, di sana nggak kepikiran soal kayak begitu ya. Mereka nggak bisa budidaya macam-macam ya. Ada budidaya pisang di Mekah, nggak bisa lah gitu ya, nggak bisa. Itu paling bisa kurma doang. Kurma pun nggak begitu bagus di Mekah, bagusnya di Madinah ya. Jadi sainsnya nggak berkembang karena alamnya sulit ya. Dan karena sainsnya nggak berkembang, filsafat juga nggak berkembang. Ya, jadi mereka mau cari tahu gimana cara nanam pisang yang baik ya susah juga. Ya, mereka nggak akan pikiran ke situ. Sekarang pikirin deh, orang kalau orang tuh makannya nggak tentu, ya nggak tentu artinya hari ini makan, besok belum tentu makan misalnya gitu ya. Ya, artinya dia makan dengan penghasilan dia hari itu. Ya, kalau dia hari itu nggak kerja, dia nggak makan. Ya, kira-kira orang kayak gitu bakal berfilsafat nggak? Nggak bakal gitu. Dia nggak bakal mikir yang rumit-rumit. Ya, dia akan mikir pokoknya saya kerja kayak kemarin. Nanti kalau saya dapat duit, saya makan. Udah gitu aja. Dia nggak akan pikir gimana cara kerja lebih efisien. Nggak ada waktu dia. Nggak ada waktu. Ya. Nah, beda sama kita. Misalnya kita punya penghasilan, penghasilannya agak lega, lalu kita bisa berpikir tenang gitu ya. Kita kerja seharian, nggak benar-benar seharian kan. Ya, kadang-kadang ada kerja kantoran yang saya dulu pernah kerja kantoran. Dulu polanya ya asal kerjaan beres mah nggak dimasalahin. Mau pulang lebih cepat juga bodo amat. Yang mau datang telat juga nggak apa-apa gitu ya. Ada pola kerja kayak gitu, ada gitu. Ada pekerjaan yang pola kerjanya seperti itu. Tapi kalau Anda kerjanya kerja tukang bangunan yang seharian dibayar harus selesai dengan target sekian, bayarannya kecil lagi gitu ya, nggak sempet Anda berfilsafat. Ya gitu ya. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa sains dan filsafat di zaman awal Islam tuh nggak berkembang terlalu jauh. Ya. Nah, ilmu sains dan filsafat Islam baru berkembang ya setelah peradaban Islam berinteraksi dengan peradaban lain. Ya, dengan kata lain, ketika wilayah kekuasaan Islam meluas sampai ke Persia, sampai ke Syam, sampai ke Afrika. Afrika itu Mesir, Aljazair, Libya, Tunisia, Maroko, ya sampai ke Andalusia gitu ya. Jadi ketika kondisi hidupnya lebih baik daripada di Hijaz dulu, ya, lalu mereka bertemu dengan peradaban lain kan udah maju, ya. Nah, ketika Islam masuk ke Mesir tuh udah ribuan tahun mereka punya piramid gitu. Ya, mereka udah maju gitu ya. Jadi kita berjumpa dengan peradaban lain. Maka ilmu kita berkembang, sains kita berkembang, filsafat kita berkembang. Kita berdiskusi sama yang lain. Yang lain berdiskusi, yang lain mengajukan pertanyaan pada kita, lalu kita menjawab. Ya, maka berdialektika. Tumbuhlah ilmunya, tumbuhlah sainsnya, filsafatnya. Ya, disitulah baru mulai muncul. Dulu ketika Islam masih di Hijaz, kita nggak punya waktu, we don't have the luxury of time. Ya, kita nggak punya
nggak punya sesuatu yang mewah yang disebut sebagai waktu. Kita nggak punya sesuatu yang mewah seperti resource, ya. Nah, tapi begitu Islam sampai ke Mesir, sampai ke Persia, Persia itu banyak yang subur. Ya, jadi jangan bayangin Irak dan Iran itu isinya padang pasir semua, nggak juga, nggak ada daerah suburnya. Dari situ mereka bisa mikir, nah, kira-kira kita bisa melakukan apa nih? Nah, ketika zaman Daulah Abbasiyah, misalnya Daulah Abbasiyah itu ibu kotanya di Baghdad. Di Baghdad itu ada observatorium. Kita udah bisa bikin teleskop, kita meneliti posisi bintang. Ya, dulu di Hijaz nggak ada yang mikirin kayak begitu gitu ya. Di Hijaz itu orang mikirin makan aja. Ya, orang mikirin makan pagi, makan siang, makan malam, ada duit apa enggak gitu ya. Bisa survive apa enggak gitu ya. Ya kalaupun dia punya duit banyak ya dia cuman mikirin ngembangin bisnis aja paling. Ya. Kenapa ya? Nggak ada resource-nya. Nah, begitu di Persia, di Syam, di Afrika, mulai mereka bisa berdiskusi dengan peradaban lain yang sudah ada, yang sudah maju. Ya, jadi kita berdiskusi sama mereka, bertambah ilmu kita. Ya, nah dengan segala dinamikanya, ilmu, sains dan filsafat Islam beda dengan filsafat Yunani tadi. Ilmu, sains dan filsafat Islam tidak pernah dimaksudkan sebagai antitesis dari agama. Ya, jadi filsafat Islam itu nggak pernah bertentangan sama agamanya. Ya, tidak pernah dimaksudkan. Ya, nah tapi di perjalanan kalau ada yang salah, ada filsuf Muslim yang salah gitu ya, kayak Ibnu Sina misalnya, udah banyak yang bahas ya. Ibnu Sina ini pemikirannya ada yang ngaco nih gitu ya, ya dia manusia. Tapi Ibnu Sina tuh nggak pernah kepikiran, nggak pernah mengatakan saya berfilsafat untuk melawan Islam. Ya bukan filsafat Islam lagi namanya, ya jadi filsafat ateis gitu namanya. Ya dia nggak berniat melawan Islam, mungkin dia salah paham aja, mungkin dia kurang mumpuni ilmunya barangkali gitu ya. Nah tapi namanya ilmu, sains dan filsafat Islam ya tujuannya bukan untuk melawan Islam, ya justru untuk menemukan membuktikan kebenaran Islam, ya. Dan Islam itu pun mendorong kemajuan ilmu, ya. Robi zidni ilman nafian, ya Rob tambahkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Jadi agamanya pun nyuruh kita menambah ilmu. Agamanya nggak anti sama ilmu, ya. Agamanya nggak ngelawan ilmu, ya. Agamanya nggak punya masalah dengan ilmu, ya. Makanya nggak ada orang belajar sains ya, dia muslim ya, dia muslim belajar sains tiba-tiba imannya berantakan gitu ya. Wah, iman saya terganggu gara-gara saya belajar sains. Jarang, belum pernah saya ketemu, bahkan belum pernah ketemu ada orang kayak begitu gitu ya. Wah, setelah saya belajar fisika saya jadi susah beriman. Nggak ada kayak begitu ya. Agama kita nggak ngelarang, nggak bertentangan dengan ilmu, ya. Berfilsafat pun nggak dilarang juga, ya. Ya karena filsafatnya seperti tadi gitu ya. Filsafat itu berusaha menemukan cara yang benar, ya itu filsafat gitu ya. Nah kalau berfilsafatnya orang Yunani memang melawan agamanya. Kenapa? Karena memang agamanya tidak memberikan ilmu yang benar, ya. Tapi agama kita nggak demikian. Agama kita ngajarin cara yang mendorong, memotivasi orang untuk mencari ilmu, memotivasi, ya. Jadi kalau jangan bilang bahwa segala ilmu ada di Quran, ya enggak lah, ya. Kalau nyari ilmu komputer di Quran nggak bakal ketemu. Tapi agama kita memotivasi orang untuk belajar, ya. Belajarlah, ya. Nah itu nggak berarti agama kita nggak anti sama ilmu. Saya cukupkan sampai sini dulu. Saya tutup dengan kesimpulan, ilmu, sains dan filsafat Islam dalam Islam tidak pernah saling bertentangan, ya, karena semuanya digunakan untuk mengungkap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dari awal niatnya adalah mengungkap kebesaran Allah, ya. Walaupun demikian manusia itu nggak bebas dari kesalahan. Jadi semua buah pemikiran manusia layak ditinjau ulang, ya. Jadi sainsnya bikinan manusia, filsafat bikinan manusia itu bisa ditinjau ulang, dan itu biasa saja. Itu biasa, nggak berarti bahwa yang kita koreksi berarti orang sesat, enggak gitu ya. Ya namanya manusia gitu ya, mungkin dia nggak tepat ya, mungkin dia ada kepleset sedikit gitu ya, tapi kan niatnya nggak melawan agama, ya. Janganlah nanti kita melihat ada satu dua pemikiran yang salah lalu kita anggap nih orang sesat, nih orang musuh Islam gitu ya. Nggak demikian, ya. Nah, untuk itulah diturunkan agama. Agama itu adalah garis-garis pembatasnya gitu. Ya, garis pembatasnya dia selama Anda nggak keluar dari koridor itu, ya berarti Anda masih orang beriman. Ya, berarti Anda bukan ngajak orang untuk tidak beriman, gitu, bukan musuh Allah gitu ya. Nah, itu lain gitu ya. Nah, jadi kembali pada
bahasan di awal gitu ya, di mana sih titik temu antara filsafat dan sains? Kalau menurut saya titik temunya di mana-mana gitu ya. Jadi yang namanya saintis dia punya pemahaman filsafat pasti harusnya begitu, karena ada namanya filsafat ilmu ya, soal epistemologi tadi gitu kan, itu sangat sangat penting buat ilmuwan ya. Tapi sebaliknya juga filsuf juga harus ngerti sains ya, sehingga yang dia bahas itu apa, membumi lah gitu ya, membumi, nggak ngebahas yang aneh-aneh gitu kadang-kadang gitu ya. Kalau istilah saya nih ya, kalau filsafat itu melangit gitu ya, sementara sains itu membumi ya. Orang saintis itu nggak mau dia meneliti yang aneh-aneh, yang terlalu jauh, misalnya bagaimana cara kita tinggal di Pluto ya, di Pluto, jangan kan Pluto, kalau yang terdekat aja kita belum ya, jadi ngapain bahas Pluto gitu loh ya, ngapain bahas cara tinggal di Pluto, kita baru bisa ngelihat dari jauh aja Pluto tuh ya. Beberapa informasi bisa kita dapatkan lah ya, dengan cara ngirim gelombang terbaliknya seperti apa, kita bisa lihat komposisi Pluto tuh seperti apa gitu ya. Tapi untuk tahu detail-detailnya susah ya, kita baru bisa ke bulan ya, ke Mars juga baru pesawat tanpa awak, dia nggak pulang lagi gitu ya. Kita nggak mikirin jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu ya. Makanya saintis itu biasanya membumi ya. Makanya ideal sekali kalau orang filsuf merangkap saintis, dan zaman dulu filsuf merangkap saintis, saintis merangkap filsuf ya. Si Isaac Newton tuh dulu bikin buku fisika judulnya Natural Philosophy ya. Jadi dia sebut sebagai fisika itu adalah filsafat alam tadi ya. Ya, jadi sains sama filsafat itu betul-betul apa ya, hampir nggak bisa apa, hampir nggak pernah berpisah ya. Itulah ya. Jadi, dan kalau kita bicara filsafat jangan cuma ngelihat Yunani terus gitu ya. Memang istilahnya dari situ ya, istilahnya dari situ, tapi bukan berarti hanya dia saja yang berfilsafat atau dia doang yang pertama kali berfilsafat, enggak ya, cuma namanya yang dari situ. Atau saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya tadi penjelasannya. Mungkin sedikit mengkonfirmasi Ustadz ya. Berarti supaya, kan tadi filsafat itu berpikir dengan cara yang benar, sedangkan benar itu ada standarnya. Maka posisi agama itu berada di ilmu sama metafisika tadi, atau gimana ya Ustadz ya? Tadi Kalau istilahnya Buya Hamka, agama itu mengajari manusia hal-hal yang nggak mungkin dia pahami tanpa wahyu. Ya, jadi kalau sains itu kan hal-hal yang bisa kita pahami dengan kita pelajari sendiri. Ya, Anda cari tahu aja cara nanam kurma. Rasulullah SAW pernah menolak ketika ditanya soal nanam kurma. Ya, kenapa? Nanam kurma itu masalah dunia, Anda bisa cari tahu sendiri, bisa pelajari walaupun nggak dalam semalam, ya. Tapi bisa dipelajari gitu ya. Tapi hal-hal soal surga neraka gimana? Surga neraka tuh kalau nggak dikasih tahu, kita nggak bakal tahu. Ya, kalau nggak dikasih tahu nggak bakal tahu. Karena itu bukan hanya perkara metafisika, tapi juga perkara yang goib di alam berikutnya gitu. Di alam sini nggak ada gitu. Ya, di alam sini tuh nggak ada hal yang Anda bisa mendekati neraka surga tuh kayak gimana, nggak ada gitu. Ya, jadi dia nggak nyampe gitu. Ya, agama tuh ngasih koridor, ngasih motivasi supaya belajar, mencari ilmu gitu ya. Itu tugasnya agama. Ya, agama nggak menjelaskan segala hal. Ya, kayak misalnya bakteri, bom nuklir gitu ya, itu nggak ada di agama gitu ya, nggak dijelasin, cuma kasih koridor. Ya, Anda pakai bom nuklir itu zolim. Kenapa? Karena dia ngancurin semuanya. Ya, kayak Israel sekarang ngancurin Gaza, dia nggak ngelihat mana tentara, mana anak kecil gitu kan. Kalau pakai bom nuklir ya kayak gitu efeknya. Ya, satu kota hancur semua, gitu ya. Zolim. Ya, zolim itu kosakata agama. Ya, istilah kosakata dalam ilmu agama. Ya, nah itu benar dan salahnya gitu ya. Itu hal-hal yang nggak bisa kita ketahui tanpa wahyu. Ya, kalau benar salah yang artinya matematika tuh bisa tanpa wahyu. Ya, 1+2=3, benar nggak? Benar. Nah, itu ya benar salah kan? Ya, bisa dia, nggak perlu pakai wahyu. Ya, nah, tapi kalau yang pakai wahyu ya seperti itu. Ada kalau bunuh orang harus dihukum kisos, kalau enggak nanti itu dosa besar, berarti harus masuk neraka dulu. Nah kayak gitu. Itu neraka itu sesuatu yang kita nggak bakal tahu kalau nggak dikasih tahu. Padahal. Oke.
Tapi berarti bisa jadi dibilang agama itu punya posisi yang berbeda, cuma ngasih koridor-koridor mungkin Ustadz ya, di antara semua Ya. istilah tadi. Oke. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya sama Ustadz Akmal Syafril seputar filsafat dan sains ya? Nah, teknis pertanyaannya, teman-teman boleh open mic. Oh ini nih, ada yang bertanya langsung via teks, sebentar saya baca. Pendapat Ustadz mengenai pernyataan Stephen Hawking, filsafat telah mati, merujuk pada pernyataan bahwa filsafat telah digantikan oleh sains. Perkembangan sains ditemukan bertahap sehingga menciptakan kemajuan teknologi, namun teknologi saat ini justru memberikan kemerosotan sikap, moral, dan akhlak di kalangan para pelajar karena berbagai macam kemudahan. Dalam hal ini, bagaimana kolaborasi agama, filsafat, dan sains dapat membantu memperbaiki pendidikan sikap, akhlak, dan moral? Itu mungkin Ustadz. Ya, untuk pernyataan Stephen Hawking perlu dicek lagi ya, bener nggak kayak begitu gitu ya. Cuman kalau betul seperti itu, ya keliru gitu kan. Tadi udah saya jelasin gitu ya. Sains sama filsafat tuh nggak sama gitu ya. Dan sains itu nggak berkembang tanpa filsafat gitu ya. Nah, Stephen Hawking sendiri walaupun dia merasa dia bukan filsuf, barangkali dia merasa sebagai saintis gitu ya. Tapi diam-diam dia berfilsafat lah. Dia akan bertanya bagaimana cara memahami ini yang benar. Ya, dia akan mengevaluasi kesimpulan dia yang kemarin misalnya gitu ya. Itu filsafat namanya gitu ya. Jadi kan ada filsafat ilmu ya, filsafat pengetahuan kayak tadi epistemologi, aksiologi, ontologi gitu ya. Itu selalu ada. Ya, mungkin maksudnya filsafat itu maksudnya metafisika barangkali. Ya, filsafat itu tentang hal-hal yang metafisika. Ya, jadi dia nggak percaya sama, dan memang dia ateis kan. Ya, dia nggak percaya Tuhan gitu ya. Memang dia nggak percaya pada yang gaib, dia nggak percaya pada metafisika. Ya, jadi mungkin maksud dia itu ya, metafisika, filsafat yang sifatnya metafisika. Tapi filsafat ilmu yang enggak lah, dia sebagai saintis pasti mempraktekkan juga. Ya, sekarang sains udah maju karena teknologi, tapi teknologi memberikan kemerosotan sikap. Nah ini kita berfilsafat nih. Ya, betul nggak teknologi menyebabkan kemerosotan akhlak? Ya, betul nggak yang bikin akhlak merosot itu adalah teknologi? Ya, teknologinya kah atau cara kita menggunakan teknologinya? Jadi kalau kita perdebatan soal ini, diskusi soal ini, itu filsafat, itu berfilsafat ya. Jadi yang salah sebenarnya apanya? Ya, misalnya dosen, guru-guru pada mengeluh, ini anak-anak siswa, mahasiswa kalau ngirim WA nggak sopan sama sekali. Ya, jadi salah WA-nya apa salah etikanya? Etikanya yang salah. Ya, bukan WA-nya. Karena WA aja ketika dipakai sama orang lain yang punya sopan santun, baik-baik aja tuh. Ya, dosennya nggak ngeluh gitu ketika dia WA sama temennya gitu ya. Temennya lebih santun sama dia gitu ya. Padahal temennya teman sepantaran. Ya, sementara murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya, padahal jauh di bawah dia, tapi malah kurang ajar. Ya, nah itu masalah anak-anaknya itu mah. Ya, nah pertanyaannya kenapa mereka etikanya jelek, misalnya gitu ya. Oh, karena ternyata bukan masalah teknologinya, tapi terlalu sering bermain di dunia maya. Ya, jadi human interactionnya jarang. Ya, jadi dia nggak punya empati, dia nggak tahu kata-kata kayak gini menyakitkan orang. Ya, kan kita suka lihat ya kalau di netizen kayak apa di Indonesia gitu ya. Netizen di Indonesia tuh luar biasa, apa aja dikomentarin kan. Ya, misalnya gitu ya. Kenapa bisa kayak begitu? Karena terbiasa di dunia maya. Itu Mike Tyson yang bilang tuh. Mike Tyson pernah bilang, orang zaman sekarang seenaknya ngomong. Kenapa? Karena dia nggak ada risiko ditonjok katanya. Mike Tyson kan petinju gitu ya. Anda kalau ngomong seenaknya di depan muka orang bisa ditonjok. Ya. Nah sekarang orang keseringan berhubungan pakai WhatsApp, ya, pakai SMS, pakai email, atau pakai anonim, akun anonim, ya, akunnya anonim, maki-maki orang, ya nggak ada yang mukul. Ya, tapi coba kalau Anda ngomong langsung di depan mukanya, berani nggak? Nah gitu ya. Jadi berarti masalahnya sekarang adalah etikanya. Ya, kenapa etikanya? Karena dia nggak punya konsekuensi. Ya, berarti harus ada penyesuaian. Penyesuaiannya gimana? Jangan terlalu lama di mereka di dunia maya. Ya, main HP jangan terus-terusan seharian. Jangan terus-terusan atau berantem di medsos ya. Jangan bikin akun anonim ya. Kemudian perbanyak human interaction ya, misalnya kalau di rumah makan malam taruh dulu HP-nya ya, kita ngobrol langsung gitu ya, supaya terlatih gitu ya. Nah misalnya anak SD gitu kalau pulang sekolah sore-sore
suruh dia main keluar sama teman-temannya, ya jangan main HP, main keluar aja, ya biar apa, biar terbiasa berinteraksi dengan manusia, ya dengan face to face, nanti etikanya berubah, ya. Jadi bukan salah teknologinya, ya, nah, teknologi, tapi kita cara menggunakannya yang keterlaluan barangkali gitu ya. Nah ini berfilsafat ini gitu ya. Ya kita mencari tahu mana yang salah, karena kalau kita salahkan teknologi, nanti kita harus hapus semua teknologinya, nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin, dia sangat membantu kita. Ya rugi sekali kita kalau sampai WhatsApp kita buang, ya email kita buang, ya internet kita matiin semua di seluruh dunia gitu ya, rugi banget. Ya, tapi kita perlu menggunakannya dengan benar. Betul. Oke. Teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman bisa langsung open mic kalau ingin bertanya, atau via teks secara tertulis di kolom chat juga boleh ya. Tafadhol, ada yang mau bertanya? Bisa diawali dengan raise hand dulu. Apapun seputar tema pada malam hari ini, atau apapun yang teman-teman ingin tanyakan seputar filsafat dan sains, itu boleh ditanyain. Kalau belum ada yang bertanya, saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin, Ustaz. Semisal seseorang itu kan berfilsafat, berpikir, dan dalam konteks ini misalnya menemukan Tuhan yang harusnya menambah keyakinan atau melahirkan ketenangan dan lain sebagainya. Contohnya kalau kita misalnya berfilsafat untuk menemukan Tuhan tadi, contoh saya yakin bahwasanya dengan cukup melihat gunung, langit, matahari, itu tuh ada Tuhan gitu, ada Allah yang dimaksud di sini gitu. Nah tapi buat sebagian orang nggak masuk akal ketika memikirkan semua itu. Nah itu tuh berarti salahnya di mana ya, Ustaz? Ya salahnya pada level dia berpikir aja sih, dia berpikirnya kurang dalam aja. Ya, kurang mendalam. Kayak saya pernah ketemu sama orang yang nanya gini nih, kalau Tuhan tuh besar, maha besar, kenapa nggak kelihatan? Ya jadi dia nanya, itu gunung kelihatan gede tuh, ya itu bangunan kelihatan gede. Lalu saya kasih gambaran, Anda bayangkan Anda tuh jadi bakteri, bakterinya hidup di badan kutu, kutunya hidup di badan anjing, anjingnya keliling komplek. Kira-kira bakterinya bisa lihat di komplek itu ada Indomaret, ada warung, ada segala macam gitu ya, ada kafe segala, ada rumah orang, ada kolam renang. Kira-kira bakteri di badan kutu tadi dan kutunya tuh di badan anjing tadi, dia bisa lihat Indomaret nggak? Enggak gitu. Kenapa? Karena dia terlalu kecil, matanya terlalu kecil. Ya, jadi buat dia badan anjingnya aja udah gede banget gitu. Ya, dia nempel di badan kutu, kutunya nempel di badan anjing, anjingnya tuh udah gede banget gitu. Ya sama kayak kita di bumi ini kita ngerasa muter nggak? Padahal buminya muter. Ya kenapa? Karena kita kecil banget kita dibanding buminya gitu. Ya jadi kita nggak ngerasa terjadi apa-apa, kita nggak ngerasa melihat planet gede-gede di sana jauh gede apa. Ya kita nggak ngerasa melihat galaksi kita sendiri. Ya, nah itulah. Jadi justru karena Allah tuh maha besar, maka dia nggak kelihatan, mata kita yang kecilan. Ya mata kita yang nggak nyampe gitu. Ya, nah orang perlu, nggak semua orang bisa sampai kesimpulan itu. Memang betul, ya memang betul nggak semua orang, karena kemampuan orang beda-beda kan, ya kemampuan beda-beda. Nah itu hikmahnya lagi, ada agama, ya ada agama. Kalau ditunggu semua orang sampai ngerti, lama, ya orang kecerdasannya beda-beda, ada yang nggak sampai-sampai. Ya. Nah jadi dengan agama dia sampai langsung, ya dia sampai kemudian ya dibimbing ya sehingga dia bisa memahami, ya. Nah biasanya sih orang nggak percaya sama Tuhan itu bukan masalah nggak menemukan, tapi masalah ego, nggak bisa nerima, gitu. Ya nggak bisa nerima, dia nggak mau punya Tuhan, dia maunya Tuhan yang sesuai dengan maunya dia, gitu. Nah itu kan nggak logis sebenarnya kan. Ya kalau Tuhan tuh ada, kenapa nggak nolong saya? Emang lu doang gitu ya. Dia mau pergi kemana, terus tiba-tiba hujan gede, terus dia marah sama Tuhan. Ya Tuhan, saya kan pergi, kenapa dikasih hujan sekarang gitu ya? Lah kan yang butuh hujan juga banyak. Ada petani, ada yang punya perkebunan, mereka butuh hujan. Ya hanya gara-gara ente rencananya gagal, gara-gara nggak bisa pergi gara-gara hujan, ya bukan berarti Tuhan nggak ada. Ya, nah seperti itu. Biasanya ego lah yang bikin dia, karena
sekali lagi pertanyaannya paling simpel tapi ini paling nggak bisa dijawab orang gitu ya. Kalau yang alam semesta yang serumit ini, sekompleks ini siapa yang bikin? Karena nggak mungkin sesuatu yang kompleks yang begitu delicate lalu kemudian nggak ada yang bikin, itu aneh. Ya, aneh sekali. Saya kasih contoh ya. Saya contoh betapa rumitnya alam semesta ini ya. Di mulut antum itu ada miliaran triliunan bakteri di mulut kita. Ya. Nah, bakteri di lidah kita itu nggak sama dengan di rongga mulut kita. Rongga mulut yang dalam pipi ini, ya samping daun ini beda dan nggak nyampur, Dan yang ini nggak boleh masuk ke dalam sini. Ya, dia nggak bisa, nggak boleh dibawa masuk ke dalam sini. Kalau masuk sini dia mati. Ya, demikian juga bakteri yang di dalam pencernaan kita nggak boleh sampai keluar. Ya, dia tempatnya beda gitu. Dan akan terjadi sesuatu kalau dia pindah tempat. Bayangin nggak? Berarti ketika terjadi gangguan, berarti semua bekerja dengan sebagaimana mestinya, itu rumit sekali. Tubuh kita pun ada berbagai macam bakteri yang hidup di tempat yang spesifik gitu, dengan kegunaannya masing-masing. Ya. Nah, itu kira-kira apa iya kebetulan semua gitu. Ya, gimana caranya kita memahami itu sebagai kebetulan? Itu lebih sulit daripada menerima bahwa ada penciptanya. Bagaimana Allah menciptakan memang kita belum paham. Ya, belum kebayang gimana caranya gitu ya. Tapi bukan berarti nggak ada. Ya, karena sekali lagi nggak bisa kita menjawab lalu yang serumit ini apa iya terjadi dengan sendirinya. Ya, itu tadi gitu ya. Padahal. Oke. Kang Bagus tadi raise hand, boleh silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, izin bertanya Pak Ustaz. Untuk ini kan dari tema ini kan titik temu antara filsafat dan sains itu berarti kan dasarnya adalah buah pemikiran berarti ya, buah pemikiran manusia. Nah, kalau yang saya pahami berarti kan buah pemikiran manusia ini adalah roh, gitu kan? Nah, ada nggak kira-kira titik batasan ya ketika kita bisa menggunakan pikiran yang pada akhirnya kalau seumpamanya pikiran ini sudah mencapai batasnya, kayaknya ini harus dijawab sama wahyu gitu. Nah, itu kan mungkin dari yang tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa kalau di Yunani filsafat ini menjadi musuh dari agama yang dianut di wilayah itu kan gitu ya. Tapi kalau untuk filsafat Islam itu bisa saling mendukung. Nah, maksudnya yang ditanyakan adalah batasannya apa sih ketika filsafat ini memang ternyata harus didukung oleh wahyu untuk bisa menyimpulkan sesuatu gitu. Ya, mungkin itu pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi bukan batasannya di mana ya. Jadi memang kita berfilsafat, kita orang Islam ya, kita orang Islam berfilsafat ya untuk memahami agama ini, memahami cara melihat sesuatu dengan benar. Ya, kayak misalnya nih, ada doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada kata zolim di situ. Ada kata pengakuan bahwa saya yang zolim. Rabbana zolamna, ya Rob, kami zolim pada diri kami sendiri. Kalau Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin, saya termasuk orang yang zolim. Ya, apa yang bisa kita dapat dari situ? Maka berarti pertaubatan yang sempurna ada diawali dengan mengaku salah, mengaku zolim. Itu pertaubatan yang paling bagus tuh, mengaku bahwa saya salah. Sayyidul istighfar juga kayak begitu kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka. Sayyidul istighfar itu dia menyatakan bahwa kita adalah hambanya Allah dan kita punya dosa gitu. Dan gak ada yang bisa mengampuni kita selain Allah. Jadi kita nggak minta ampun tuh nggak sekedar minta ampun doang, tapi juga ngaku salah gitu. Ngaku salah itu berfilsafat ya. Ya, berfilsafat bahwa kita kalau mau minta ampun harus ngaku salah dulu. Ya, itu yang permintaan ampun yang paling sempurna. Karena itu contoh dari agama. Jadi orang berfilsafat untuk memahami agamanya. Ya, bukan
kita berfilsafat lalu nanti begitu mentok ketemu agama baru kita mundur lagi, nggak kayak gitu ya. Memang dari awal kita itu memahami agama ya. Jadi orang filsuf muslim itu nggak ada yang punya niat kita berfilsafat kira-kira sholat itu perlu apa enggak, nggak ada yang kayak begitu ya. Ada yang berfilsafat bagaimana cara sholat yang benar ya, bagaimana cara kita tahu ini tuntunan sholat yang benar, kemudian kenapa kita harus sholat, apa hikmahnya sholat ya. Nggak ada yang berfilsafat mari kita diskusi perlu apa enggaknya sholat, nah gitu ya, tapi apa hikmahnya ya. Dan gak mungkin kita sampai pada kesimpulan oh berarti pada level tertentu orang nggak perlu sholat. Kenapa? Karena manusia level tertinggi adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun sholat gitu ya. Jadi sampai kapanpun manusia itu harus sholat. Gak ada itu kalau udah nyampe ilmu makrifat nggak perlu syariat gitu. Gak ada ya, itu omongan biasa kan di Indonesia ya. Ah itu mah levelnya syariat, saya mau udah level hakikat, udah makrifat. Gak ada yang lebih makrifat daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menerima perintah sholat itu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah naik ke langit 7 Sidratul Muntaha sampai ke titik di mana Jibril pun gak ikut ya, ketemu langsung face to face sama Allah, berjumpa melihat wajah Allah ya. Jadi yang lebih marifat dari apa coba? Nggak ada gitu. Ya nggak ada yang lebih marifat daripada beliau, itu nggak ada ya. Nah, dan yang paling marifat pun ternyata sholat gitu ya. Jadi kita nggak bakal sampai pada kesimpulan sholat itu nggak perlu lagi, nah itu udah sesat ya. Nah tapi kita mencari tahu apa hikmah sholat ya. Ada yang meneliti, oh sekarang ada senam deh gerakan sholat ya. Kenapa? Karena baru mereka tahu sholat menyehatkan ya. Dulu ada Dr. Hembing namanya ya. Dr. Hembing itu bicara tentang wudhu ya. Wudhu itu menyehatkan kata dia ya. Wudhu tuh telinga tuh digosok-gosok kayak begini, itu kena berbagai macam sarafnya gitu ya. Ya itulah hikmahnya gitu ya, menemukan hikmahnya pakai filsafat. Tapi sebelum ketemu hikmahnya kita udah sholat duluan ya, gitu ya. Jadi agama tuh mengajarkan sesuatu yang Anda kalau nggak pakai wahyu nggak bakal tahu gitu ya. Kita nggak mungkin merumuskan sholat dengan sains, nggak bakal ya. Manusia punya berapa ribu tahun waktu yang kita butuhkan sampai kita tahu cara sholat yang benar seperti apa, susah ya. Tapi ya kita udah kasih wahyu duluan cara sholat begini. Nah hikmahnya cari aja boleh ya, hikmahnya cari ya cara sholat. Tapi jangan sampai bikin kesimpulan saya nggak perlu sholat ya, saya udah nggak perlu sholat lagi sekarang, nah gitu ya. Nggak ada kesimpulan kayak begitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dari awal sains filsafat kita tuh bukan untuk melawan agama. Jadi kita berusaha memahami agama ya, bukan melawan ya. Oleh karena itu harusnya sih nggak pernah bentrok ya. Nah cuman karena pemikiran manusia jadi kadang-kadang ada yang kepleset ya. Makanya kayak Ibnu Rushd Al-Ghazali mengkritisi para filsuf ya, kemudian Ibnu Rushd mengkritisi Al-Ghazali misalnya gitu ya. Itu biasa, namanya manusia ya, manusia. Tapi mereka nggak mengkritisi Quran kan. Ibnu Rushd pernah nggak bilang Quran itu salah? Nggak pernah, nggak mungkin kayak begitu. Filsuf muslim yang lain juga nggak pernah kayak begitu ya. Mereka berusaha memahami Al-Quran seperti apa. Kalau kepleset namanya manusia ya, kalau salah sedikit namanya manusia. Niatnya nggak sama seperti filsuf Yunani. Filsuf Yunani itu memang mereka mempertanyakan agamanya gitu. Kok kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana moral, mana etika, nggak ada jadinya ya. Sampai dulu ada filsuf Yunani yang nyindir kalau sapi bisa ngelukis, pasti dia ngelukis dewanya sendiri, dewanya seperti sapi ya. Itu dia menyindir apa? Dia menyindir kayaknya Tuhan kita tuh nggak kayak Zeus, tapi kita menciptakan Tuhan seperti kita, kelakuannya kayak kita ya. Kita kayak begini, kita ciptakan Tuhan yang kayak begitu ya. Makanya ada pertanyaan, mungkinkah bukan Tuhan menciptakan manusia, tapi manusia menciptakan Tuhan? Itu omongan mereka. Orang Islam harusnya nggak mikir begitu ya. Kenapa? Karena kalau orang Islam sudah biasa dengan kalimat walam yakul lahu kufuwan ahad, nggak ada yang serupa dengan Allah ya. Jadi kita nggak pernah memperbandingkan manusia dengan Allah, menyamakan Allah dengan manusia, itu nggak pernah ya. Sementara kalau filsuf Yunani justru galau karena ngelihat Zeus tuh kayak orang ya, kayak orang bisa merasa terancam, bisa insecure, bisa khianat, bisa bohong, bisa nyiksa orang dan nggak peduli, bisa memperkosa dan dia nggak peduli moral. Itu mah orang, itu manusia, bukan Tuhan gitu. Makanya mereka berfilsafat gitu ya. Kalau kita kan nggak kayak gitu, Allah nggak kayak begitu ya. Kita hidup sebagai ahli maksiat bertahun-tahun, terus kemudian kita tobat nasuha, Allah ngampuni aja gitu, simple
ya, maka kita mengerti, oh itulah pengampunan, itulah pemberian maaf, itulah kemuliaan Allah, ya, simple, ya. Nah, jadi memang dari awal caranya berbeda, ya, jadi memang niatnya berbeda, tapi yang namanya filsafat juga, ya, niat para filsuf Yunani itu niatnya mungkin baik juga, mereka pengen tahu mana yang benar mana yang salah, ya, cuman mereka belum sampai pada kebenaran karena nggak dapat wahyu, ya. Nah itulah, ya. Betul. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pertanyaan terakhir kita buka, boleh langsung raise hand dan open mic. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, nggak ada ya? Nggak ada yang raise hand. Oke. Kalau begitu mungkin kita cukupkan saja ya kajian ngaji bareng online pada malam hari ini tentang tema titik temu antara filsafat dan sains. Harusnya orang-orang beriman, orang-orang beragama justru paket komplit ya. Dia berpikir dan berpikirnya diniatkan buat tadi ya dalam konteks memahami agama, dan juga dia pun harusnya saintifik ya, membuktikan sesuatu yang fisik atau yang nampak. Dan juga tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga mudah-mudahan untuk bisa menjawab semua keresahan teman-teman ya, bisa menjawab semua bisa memberikan solusi dari pemikiran-pemikiran yang teman-teman tanyakan. Mungkin Ustadz Akmal sedikit closing statement sebagai petua atau nasihat seputar filsafat dan sains ini buat anak-anak muda di Wan Ummah dan juga teman-teman Wan Ummah yang lain yang tergabung di berbagai macam kota. Mungkin tafadhol Ustadz. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa filsafat Islam itu berkembang memang setelah Islam itu meluas ya, setelah meluas ada pertemuan dengan peradaban-peradaban yang lain ya, karena ketika dia masih di Hijaz kondisi alamnya nggak memungkinkan mereka untuk berpikir yang aneh-aneh gitu ya, belum bisa berpikir yang terlalu ekspansif gitu ya. Nah tapi begitu dia sudah bertemu dengan peradaban lain, dia bisa mikir yang lain juga gitu ya, dan itu membuktikan betapa Islam ini serba bisa ya. Jadi kita ini bisa berdiskusi dengan siapa saja ya, kita berdiskusi dengan orang ateis bisa nggak, bisa, kita bisa belajar dari orang kafir. Belajar yang kafir boleh nggak? Bisa-bisa juga ya, cuma pertanyaannya belajar apa ya. Kalau belajar matematika ya bisa-bisa aja ya, tapi kalau mencari makna hidup ya jangan dong ya, cari makna hidup dari orang yang orang yang tidak mengerti kebenaran gitu ya, itu keliru ya. Atau kita belajar sesuatu dari yang bukan praktisinya ya. Dulu tahun berapa ya, 2015 kalau nggak salah ya, ada, atau 2013 ya, ada kasus seorang pakar parenting yang udah ngisi seminar parenting di mana-mana, tiba-tiba nulis bukunya ngajarin remaja pacaran ya, bahkan pacarannya sangat mengerikan sekali ya. Dia bilang kalau pasangan kamu ngajak berhubungan, kalau kamu siap dengan konsekuensinya kerjain aja ya. Pertanyaannya gimana, kenapa dia bisa kayak begitu coba, pakar parenting? Ternyata jangankan jadi parent, jangankan jadi orang tua, punya istri aja belum ya. Nah itulah bahayanya kalau kita belajar yang bukan praktisi ya. Dia punya keluarga aja enggak, nikah juga enggak, kita nanya bagaimana didik anak sama dia yang nggak ketemu ya. Nah disitulah kita perlu bersikap kritis gitu ya, bersikap kritis dari mana kita mengambil ilmu gitu ya. Dan tentu saja dan yang paling penting adalah dari awal niat kita mencari ilmu bukan untuk melawan agama ini ya, bukan untuk membantah agamanya gitu. Jadi justru untuk menemukan kebenaran, menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Akmal Syafri yang sudah menyampaikan banyak ilmu dan wawasan serta pemahaman kepada kita. Mudah-mudahan insyaallah next time kita ketemu offline ya Ustaz atau kita main ke sana di Ustaz. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman semua. Kepada Ustaz Akmal Syafril dengan hormat bisa meninggalkan media atau ruang Zoom meeting malam hari ini. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin temanya agak berat, tadi mungkin ada banyak diksi atau kata, tapi mudah-mudahan sebagaimana di awal tadi disampaikan, ada Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah yang memahamkan semua apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya. Kita manusia hanya berikhtiar, menulis, memahami, mendengar, dan lain sebagainya, sehingga mudah-mudahan Allah fahamkan semua ilmu yang disampaikan tadi. Apapun itu tentunya berpikir, berfilsafat untuk mendalami, menemukan agama itu tersendiri, bukan jadi antitesis daripada agama. Dan kita harus berpikir, apalagi kita adalah anak-anak muda. Maka kalau ada hal-hal yang kemudian bisa membuat kita tidak bisa berpikir, dan itu banyak perintah-perintah atau warning-warningnya di dalam agama, maka kita harus hindari. Secara spesifik misalnya khamr, minum minuman sesuatu yang memabukkan, itu adalah merusak akal, dan dari merusak akal adalah merusak proses berpikir kita, maka kita harus hindari. Intinya adalah sesuatu yang membuat kita tidak bisa berpikir sehingga kita tidak bisa memahami agama, kita harus hindari. Dan sebagaimana yang beberapa kali disampaikan, bahwa akal adalah alat untuk kita mencari Allah atau mencari ketenangan atau makna hidup tadi lah, kalau menurut pendekatan Ustadz Ahmad Syafril. Itu saja mungkin ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join. Teman-teman jangan lupa stay tune, follow Instagramnya dan nyalain notifikasinya @OneUmmahMovement dan juga @kita_ngaji_bareng. Setelah itu teman-teman yang ingin gabung join Circle One Ummah bisa klik link yang ada di bio Instagram kita. Setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke WhatsApp official, mengisi biodata, dan teman-teman bisa join paling minimal nanti grup WhatsApp daripada One Ummah. Itu saja, thank you sekali lagi, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan salah-salah kata. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.